Seru. Karena waktu itu kita pernah ngundang suaminya. Ruben Onsu di episode perdana FYP. Dan viral. Iya, Karena betul. Ruben Onsu cerita eksklusif Hanya. yang belum pernah diceritain di FYP. Nah, hari ini pun akan terjadi hal yang sama, akan ada eksklusivitas hadir di tengah-tengah kita. Kalau waktu itu suaminya, sekarang... Tapi kita lihat dulu yang satu. Ini dia. Oh my God. Yuk langsung saja kita sambut, ini dia Sarwenda. Sarwenda. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo Sarwenda. Udah Sarwenda. Cantik banget sih. Cantik banget. Pinky-pinky. Kalau aku boleh saran gak sih? Apa? Kalau aku boleh saran, Oh nggak pinky-pinky juga? Aku mau, tapi gak ada yang cukup. tapi Sarwenda itu setuju gak sih? Awet muda, tetap Banget. stylish. Aku boleh kasih saran gak? Apa? Apa nih? Masuk Cherry Bell deh, pasti aja bagus. Udah ketuaan. Aduh, udah gak boleh ya. Kan udah pernah. Sarwenda Udah selamat dikeluarin pagi. soalnya. Aduh. Wenda, Ih, ini kalau ngelihat sekilas ya, selalu segar, selalu semangat, selalu ceria juga. Gak pernah ada yang tahu kalau sosok seorang Sarwenda tuh, maaf, sedang kondisi sakit. Lu sama Ruben sama, gak mau orang-orang tahu kalau lu lagi sakit gitu. Kenapa? waktu itu Ruben di sini udah cerita dia Iya. eksklusif yang memang ya menceritakan Kondisi yang sebenarnya. Kalau Wenda gimana? Aku juga sedih loh kalau Aku juga baru lihat, maksudnya baru tahu kalau misalnya kan aku selalu bilang kalau misalnya ya mungkin ada sesuatu yang harus dikonsernkan di batang otak. Tapi karena emang udah tahu, iya emang ada kista gitu. Jadi emang Kisah di batang otak tuh gimana ceritanya sih? aku juga nggak tahu sih kenapa dia bisa ada di situ. Iya. tapi pusing ya, pusing. Iya, jadi itu karena aku migran terus. Jadi setelah aku flashback itu udah dari tahun 2017. Wow. Jadi tahun 2017 itu aku udah mulai cek-cek yang kepala, EEG atau apapun gitu. Cuman pusingnya nggak begitu intens gitu. Tapi 2 tahun terakhir ini makin intens. Tahun kemarin aku mau coba buat MRI tadinya gitu. Tapi kan masih pandemi banget kan Ya, gitu. ya, Jadi ya, ya. akhirnya aku ke rumah sakit. Terus udah kayak gitu dokternya bilang enggak, coba kamu cek tulang leher kamu dulu gitu. Ya udah tulang leher cek. Nggak sempat MRI karena kata dokter nggak usah gitu kan. Ya udah namanya pasien pasti nurutin dokter kan. Ternyata emang tulang leher aku ke depan gitu kan. Maksudnya Bentuknya pun. iya, jadi kan tulang leher manusia tuh mestinya begini nih. Ya. Aku udah ada begini. Ah, Dan banyak sebenarnya orang yang kayak gini karena sekarang kan sering lihat handphone Gadget. atau pakai bantal yang tinggi Oh, itu gitu. efek juga? Efek. Nah, Itu hal terburuknya apa sih yang terjadi kalau misalnya si kista yang ada di batang otak itu nggak kedeteksi kemarin, apa yang terburuknya bisa terjadi? iya, berarti kalau dia amit-amit pecah atau dia terjadi apa-apa ya mungkin bisa lewat atau mungkin karena di batang otak itu kan keseimbangan kita semuanya di situ. Iya, terpusat di situ. Jadi matanya matanya mungkin miring-miring sebelah gitu, nggak bisa posisi balance. Iya. Berdiri juga nggak bisa balance, denger pun mungkin nggak bisa gitu. Jadi karena itu kan yang keseimbangan semuanya di Ya, batang otak. Tapi gitu. bersyukur tidak sampai ke level itu. Iya, dia sekarang masih ada gitu, masih ada, dan kemarin itu udah MRI lagi. Jadi kayak pas MRI pertama sama kedua itu kan baru jelang sebulan. Ya itu nggak ada membesar ya, berdoa semoga dia nggak membesar atau mungkin makin mengecil gitu. Itu diambil atau di apa sih kalau di itu tuh kalau Tindakannya Iya. apa? Masalahnya kalau tindakan di batang otak itu kemungkinan adalah 50-50. Mungkin kalau orang operasi usus buntu ya pasti udah operasi Dah. aman. Kalau ini kemungkinan 50-50 itu artinya Beresiko. iya, satu bisa ya mungkin bisa meninggal, yang satu lagi ya mungkin bisa cacat, yang satu ya bisa sembuh gitu. Nah, Jadi ya Yang dipilih adalah? ya karena ini kan baru 1 bulan, jadi kata dokter ya observasi dulu. Lihat Jadi kayak perkembangan. 6 bulan kemudian atau 3-6 bulan kemudian baru kita cek lagi apakah itu membesar, atau kalau dia cuman di situ aja dan dia tidak mengganggu, tidak membesar ya diemin aja. Bentar, Sarwenda. Yang dirasakan itu selama 1 tahun ini terutama, seperti apa? Di sini tuh aku pusing banget gitu. Terus-terusan?
pusingnya itu dia datang sama perginya nggak kayak jalangkung, nggak dijemput, nggak diantar gitu. Jadi kayak tiba-tiba pusing. Nggak ada penyebabnya, nggak ada penyebab apa-apa gitu. Terus nanti tiba-tiba hilang sendiri gitu. Tapi pusingnya itu tuh bener-bener kayak non-stop. Jadi kayak berapa hari bener-bener nggak ada breaknya gitu. Misalnya orang kan ada breaknya dikit Iya, gitu. iya. Oh, Ini nggak ada, gitu. terus-terusan gitu. Seharian full gitu. Jadi kayak ini udah ganggu banget karena emang bener-bener Iya, iya. sakit banget gitu. Apakah itu termasuk penyakit langka juga kah? Ya termasuk sih. Maksudnya ya karena nggak tahu, ya kita nggak usah nyari sumbernya dari mana, tapi kita nyari gimana cara solusi buat Ya. Ini penyelesaian. kamu tahunya tuh baru-baru ya. Abisnya waktu itu kan aku sama, inget ya waktu itu kan aku sama si Ruben kan lagi ke Singapura tuh. Waktu itu tuh kan berapa 2 bulan lalu itu tuh kamu baru tahunya di situ. Waktu Katanya pas Ruben lagi nggak ada ya. Sempat ditutup-tutupi Ya kan katanya. ditutup-tutupin. Jadi waktu itu Iya. aku tuh baru nyampe ke Singapura. Bener, Terus tadinya gua sama Ruben nih baru nyampe Singapura. Terus gua mau makan siang. Yang itu kan yang baru nyampe, yang karena yang seharian kagak nyampe-nyampe. Iya. Gue tuh baru harusnya kan berangkat Iya tadi bener-bener malam kan. itu aku malamnya soalnya masuk rumah sakit. Ah, dulu kabarnya masuk rumah sakit. Si Wena masuk rumah sakit. Ya udah mau jadi berangkat gak? Ya nggak apa-apa deh kita berangkat aja paling ngecek biasa Iya, doang. iya, Udah iya, tuh. iya. Baru nyampe Singapura. Pas nyampe Singapura kita kan kurang lebih jam 9:10. Kita tuh mau makan siang bareng. Tapi tiba-tiba si Bensu di dalam kamar terus. Nih kenapa nih nggak keluar-keluar? Ini dikabarin katanya Iya, Wenanya sakit. katanya sakit. Aku tuh nggak apanya tahu. tuh? Kamu nggak justru ditutup-tutupin ke Sarwendahnya Jadi ya? itu aku tuh jadi masuk hari itu check up dulu, MRI dulu, besokannya baru aku ada tindakan operasi kan. Jadi mereka tunggu aku tindakan, tunggu aku sadar, baru aku dikasih tahu. Sebenarnya Siapa kan yang ngasih tahu? Ruben juga katanya penasaran siapa yang ngasih tahu Sarwendah katanya. dokter aku sama Wendy, Adiknya. adik aku. Dokternya sama adik aku gitu. Cuman dokternya ini yang kemarin kasih tahu aku awal itu bukan dokter spesialis buat batang otak kan. Jadi dia bilang ini hasil sementara yang saya bisa bacain, tapi lebih baik ibu ke spesialisnya gitu. Aduh, itu Itu aku inget banget aku lagi makan bubur. Terus Baru sadar kan, baru selesai ini juga operasi. Jadi udah boleh makan, lagi makan gitu. Oh, terus harus kayak gimana? bentar dulu. Kan Ruben sakit, lu nggak dikasih tahu. Lu sakit pun sebetulnya Aku nggak dikasih tahu. berusaha ditutup-tutupi. Rasanya gimana ketika tahu semua ini, lu marah, bete? Bukan marah atau bete sih. Sebenarnya aku dari awal aku baru mau MRI keluar aku udah tanya. Hasilnya nggak lama kan gitu, maksudnya hasilnya Ya, apa ya. sih, aku penasaran gitu. Cuman kayak mereka, oh belum gitu, oh ya udah gitu. Padahal sebetulnya udah ada kali. Udah ada. Terus. aduh. Cuman ya aku ngerti juga karena kan posisinya aku waktu itu mau tindakan operasi juga. Takutnya kalau mungkin aku emosinya nggak stabil, nanti tensinya naik atau apa, malah takutnya Ya. memicu pendarahan atau apa kan. Iya. Jadi ya